Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Jahara dengan NIM 2443031704 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan tutorial menggunakan SPSS untuk uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan hipotesis. Langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama itu kita buka SPSS-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke variable view. Di sini kita tulis saja, karena ini sebagai tutorial, maka kita tulis X1 sama dengan strip 1. Tetapi di name ini kita tidak boleh menggunakan spasi ya, teman-teman. Oke, karena untuk instrumennya ada 10, maka kita akan buat X1 sampai X10. Selanjutnya di bawahnya kita tulis total. Oke. Nah, untuk di desimal, berapa angka di belakang koma itu kita nolkan saja ya teman-teman semuanya. Oke. Untuk label itu bisa menggunakan spasi. Misalnya kita menggunakan pengaruh profesional guru dan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Misalnya profesional guru. Tetapi karena di sini saya hanya contoh atau tutorial aja, maka saya akan singkat menjadi PG. PG itu profesional guru. Nah, yang terakhir itu total. Selanjutnya kita pindah ke data view. Ke data view ya, teman-teman. Kalau yang sini kita ke variable view, selanjutnya kita ke data view. Nah, kita gunakan data yang sudah ada nih teman-teman dari Excel. Nah, tadi ada masalah di Excel, maka kita ke Excel, kita copy semuanya ini. Untuk jumlah respondennya ada 86. Oke, kita copy. Setelah kita copy, maka kita pindah ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, maka kita pindah ke data view. Data view kita salin. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Oke, di sini sudah selesai semua. Maka selanjutnya itu kita akan melakukan uji validitas. Uji validitas itu karena di sini ada responnya 86 ya, maka nanti untuk R tabelnya kita kurangi 2. Oke, kita uji validitasnya dahulu. Ke correlate, ke Bavariate. Oke, validitas ini membedakan dari yang lainnya itu karena semuanya itu dimasukkan ya teman-teman sampai ke total-totalnya. Oke, kita pindahkan ke variabel, kita oke kan. Oke teman-teman, di sini sudah muncul ya untuk per instrumennya itu, dan di sini ada juga totalnya. Nah,
Untuk uji validitas ini kita bisa lihat dengan dua cara. Nah, yang pertama itu kita bandingkan untuk R hitung sama R tabel. Untuk R hitungnya kita lihat di Pearson correlation. Di sini ada, kita lihat di totalnya saja ya teman-teman. Ada 0,892. Nah, kita lihat dulu untuk R tabelnya itu berapa? R tabel. Oke. Nah, untuk R tabel karena rumusnya itu jumlah dikurang 2 ya teman-teman, maka kita akan menggunakan 86 dikurangi 2 itu ada 84, di mana di sini 0,2120. Oke, kita lihat ke SPSS-nya. Nah, di sini kita lihat di totalnya ini ada tidak yang di bawah 0,212. Karena kenapa? Karena untuk cara yang pertama itu kita lihat jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid ya teman-teman. Jadi apabila R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, maka tidak valid. Nah, kita lihat di sini itu untuk R hitungnya ini semuanya ini di atas 0,212 ya teman-teman. Nah, kenapa saya mengambil 0,212 saja bukan 02120? Karena di sini ada tiga angka di belakang koma ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat tidak ada di bawah angka R tabel tersebut. Maka semua instrumen di X1 itu dikatakan valid. Oke, teman-teman, sampai sini paham? Oke, langkah selanjutnya itu juga bisa dilihat dari signifikannya, yaitu di sini nah teman-teman, sig to Tyler. Nah, apabila nilai signya itu lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dikatakan valid ya teman-teman. Apabila misalnya lebih besar dari yang tersebut, maka itu tidak valid. Oke, karena di sini semuanya itu di bawah 5% atau 0,05, atau di sini untuk signya itu semuanya itu 0,0000. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita uji apa namanya? Uji reliabilitas. Oke. Uji reliabilitas itu kita ke analyze, ke scale, ke reliability analyze. Nah, yang membedakan dengan validitas, untuk reliabilitas ini hanya dimasukkan instrumennya saja ya, teman-teman. Untuk totalnya kita tetapkan di sini. Oke, kita okekan. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada cache processing summary dan ada reliability statistic. Nah, kita lihat di sini ya, untuk cache-nya valid, jumlah instrumennya 86 dan di sini 100% ya valid. Maka untuk reliabilitas kita lihat di sini reliability statistic. Nah, kita lihat di Hornbeck's alpha karena kita menggunakan alpha ya, teman-teman. Nah, untuk indeksnya itu kita menggunakan 0,7. Nah, sedangkan di sini untuk Hornbeck's alpha-nya itu 0,958. Maka semuanya itu dikatakan reliability. Oke, teman-teman. Untuk variabel X1 itu dinyatakan valid dan reliability semuanya. Sini kita lanjut ke X2. Karena dikarenakan laptop saya ini tidak kuat ya kalau lama, jadi kita
potong-potong saja. Selanjutnya kita ke X2, sama seperti sebelumnya kita ke SPSS. Habis itu kita ke variable view. Nah, namanya di sini kita buat X2 strip, oh salah, bentar teman-teman, kita caps lock dulu. X2 strip apa 1 misalnya. Oke, sebentar teman-teman. Nah, selanjutnya itu X2 strip 2, X2 strip 3, X2 strip 4, X2 strip 4, X2 strip 4, X2 strip 5. Nah, karena jumlah instrumennya itu ada 8, maka kita sampai X2 strip 8, tetapi bawahnya kita tambahkan total. Oke, untuk yang di desimal kita buat seperti sebelumnya, kita nolkan. Oke, untuk labelnya kita menggunakan media pembelajaran, tapi kita singkat menjadi TB saja ya teman-teman. MP maksud saya, MP. Oke, MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8. Oke, sini setelah itu kan kita di data view, kita pergi ke Excel. Oke, sekarang kita salin ini ya teman-teman, data yang ada di Excel. Oke, sekarang kita pindah ke SPSS, kita tempel. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Uji validitas ini kita pergi ke Analyze, terus ke Correlate, ke Bivariate. Terus itu kita pindahkan semua ya. Oke. Itu kita oke kan. Oke, sini sudah keluar ya, teman-teman. Nah, untuk person correlate-nya itu ini kita lihat semuanya, teman-teman. Oke. Oke. Di sini untuk apa namanya, kita lihat dari R hitungnya itu kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Semuanya ini apa namanya tuh valid ya teman-teman, karena di atas 0,25 semua. Nah, 0,212 karena yang kita ambil seperti yang sebelumnya itu R tabelnya itu 0,212. Nah, oke. Karena di sini valid ya teman-teman, selanjutnya kita akan cek uji reliability atau reliabilitas, scale reliability analysis. Oke, perbedaan dengan validitas seperti sebelumnya, ini semua instrumennya dipindahkan ke sebelah, totalnya ditinggal, habis itu kita oke kan. Setelah itu, nah di sini akan keluar scale all of variable sama reliability statistic. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk crown batch alpha-nya ini 0,9841. Nah, sedangkan kita yang saya ambil pada tutor ini, untuk indeksnya itu saya mengambil yang 0,7. Berarti ini apa namanya, indeksnya bagus ya teman-teman. Nih,
Oke, karena sudah selesai yang ini, maka kita akan lanjut di eh, uji validitas untuk variabel y. Oke teman-teman, selanjutnya itu kita ke variabel y. Sebelumnya kita ke variabel q, terus kita namakan y1. Sebelumnya ya, nggak boleh ada spasi. Oke, total. Nah, kita bikin ini langsung juga. Oke, untuk labelnya itu hasil belajar ya. Kita singkat jadi HB aja ya teman-teman. HB1, HB2, HB3, HB4, HB5, HB6, HB7, HB8, HB9, HB10, HB11. Oke, selanjutnya itu kita ke data view. Oke, ini sudah ya teman-teman, sudah. Ini selanjutnya kita cek validitasnya seperti sebelum-sebelumnya, format, variate, situ kita pindahkan semuanya, kita pindahkan ke sebelah. Oke, nah di sini sudah keluar semua ya teman-teman. Jadi di sini untuk R hitungnya juga kita ambil totalnya saja 0,855, sedangkan untuk R tabelnya itu 0,212 ya. Sedangkan cara kedua bisa dilihat dari sheet-nya, yaitu rata-rata semuanya ini 0,0000. Berarti kan signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 atau 5% ya. Jadi ini semuanya valid. Angka kedua yaitu kita uji reliabilitas. Kita pergi ke scale, reliability. Nah, untuk reliability kita hanya membutuhkan instrumennya saja tanpa dimasukkan totalnya ya. Oke, kita pindahkan. Oke, ini ternyata belum masuk. Oke. Bentar. Ulang. Oke, kita pindahkan sampai sini. Oke, kita oke kan? Oke, di sini untuk reliabilitasnya itu juga bagus ya teman-teman, karena kita mengambil yang cons alpha yang 0,7, sedangkan sini 0,971. Berarti untuk data yang Y ini juga reliabilitasnya itu indeksnya itu juga baik ya, atau lolos. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik dan hipotesis. Sebelumnya kita ke variabel view, kita beri nama dulu x1, x2, y. x1, x2, y. Untuk ini kita ubah jadi 0, 0, 0. Oke, untuk nama variabelnya pg, np, ad. Oke, kita pindah ke data view. Nah, setelah kita melakukan uji validitas ya teman-teman, kita akan lakukan data seperti ini. Ini total dari X1, total dari X2, dan total dari Y. Setelah itu kita copy, kita masukkan ke sini data view, sini kita salin. Nah, setelah sudah, ini kita ke uji yang pertama dahulu teman-teman, yaitu uji asumsi klasik untuk normalitas dahulu. Untuk uji normalitas ini kita ke analyze,
regression. Oke, linear. Setelah itu kita klik. Nah, untuk X1 dan X2-nya kita ke independen, sedangkan untuk Y-nya kita ke dependen. Nah, setelah itu kita ke save. Setelah itu kita klik under standardized. Oke, kita continue. Oke. Nah, setelah keluar ya teman-teman. Nah, masih langkah selanjutnya ya teman-teman, yaitu kita ke analyze. Habis itu kita ke non parametric test, ke legislasi dialog. Habis itu ke satu sampel case ini kita klik. Nah, setelah itu kita pindahkan unstandarized-nya ke samping. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah keluar teman-teman. Untuk melihatnya kita lihat di sini. Normalitasnya itu ASYMP SIG buat highlight ini kita lihat apabila nilai SIG-nya ini lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dikatakan normal. Sedangkan ini 0,200. Berarti ini normal ya, karena lebih besar dari 5% atau 0,05. Nah, langkah selanjutnya untuk tes normalitas ini normal atau berhasil teman-teman. Selanjutnya kita uji linearitas. Oke. Nah, untuk uji linearitas ini kita ke analyze. Habis itu ke analyze, ke compare mens, kita klik. Oke. Untuk X1 dan X2-nya kita pindah ke independen, sedangkan untuk Y-nya kita pindah ke dependen. Oke, setelah itu kita klik option. Setelah itu kita klik sini teman-teman, test for linearity. Habis itu continue. Habis itu kita oke. Oke teman-teman. Nah, sini sudah ada yaitu unknown variable. Kita lihat di sini ya teman-teman. Di linearity-nya ini apakah linear atau tidak. Nah, untuk linear itu apabila nilai sig linearity-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti dia linear ya, teman-teman. Nah, di sini untuk nilai F dan sig-nya ini untuk nilai sig-nya ini di bawah 5% atau di bawah 0,05 ya. Jadi dia linear. Nah, selanjutnya setelah uji linear dan normalitas ini berhasil, kita lanjut ke uji multikoliniaritas. Kita pergi ke analyze. Oke. Setelah itu ke regression. Habis itu ke linear. Habis itu kita klik. Nah, di sini teman-teman kita untuk multikoliniaritas ini kita klik save. Oke, klik save. Habis itu kita klik lagi untuk under standardized-nya ini dihilangkan. Nah, setelah itu kita continue. Setelah itu kita klik yang statistik. Nah, untuk di statistik ini collinearity diagnosenya ini kita klik continue. Setelah itu kita oke-kan.
Oke, teman-teman, di sini sudah ada, kita lihat di coefficients. Nah, di sini untuk dependent variabelnya ini nilai toleransinya dan VIF itu untuk multikolinearitas itu jika nilai VIF-nya itu lebih kecil dari pada 10,00 dan jika nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1, maka dia tidak multikolinearitas. Berarti ini tidak ya teman-teman, karena dia lebih kecil dan ininya juga lebih besar toleransinya. Nah, sedangkan di sini kita lihat juga ada untuk dependent variabel HB, hasil belajar, dan apa namanya ini X1 dan X2-nya ini itu apa namanya secara simultannya itu juga signifikan nih. Oke. Oke. Sudah kita cek ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita uji heterokedastisitas. Oke, kita ke transform, itu computer variable, habis itu ini kita tulis address, itu ABS, oh ya, sini ya teman-teman, habis itu oke kan. Oke. Nah, sudah selesai untuk uji heterokedasitas ya teman-teman. Nah, setelah ini kita ke analyze regression, linear y-nya kita keluarkan. Nih, kita keluarkan ya. Oke, kita keluarkan, masukkan address. Habis itu kita ke statistik. Oke, habis itu collinearity-nya kita hapus. Kita continue. Habis itu kita oke kan. Nah, sudah kita lihat hasilnya itu di ANOVA ini. Nah, ini secara simultan kita lihatnya ya teman-teman, secara simultan, mana ada dependent variable, address, dan sini ada juga prediktornya, contents. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Sedangkan untuk secara parsial itu kita lihat di bagian sini coefficients, karena di sini ada dependent variable address-nya aja. Kita lihat di sini. Oke, sebentar. Untuk untuk uji heterokedastisitas ini, apabila signya ini lebih kecil dari dari 0,05 atau 5%, itu ada heteroskedastisitas ya teman-teman. Nah, sedangkan ini itu untuk PG-nya itu
dia lebih besar nih teman-teman. Lebih besar dari 0,05. Apabila dia lebih besar dari 0,05, maka dia tidak ada heteroskedasitasnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya, yaitu kita akan melakukan uji hipotesis. Kita pergi ke analyze. Nah, habis itu kita ke regression. Oke. Kita ke linear. Habis itu kita klik. Nah, address ini kita keluarkan. Masukkan lagi masukkan. Setelah itu statistik, oke. Part and partial correlation-nya kita klik. Habis itu continue, oke kan. Nah, ini sudah keluar outputnya adalah kita lihat di model Sumari. Nah, pada ini kita lihat di R-square. Untuk R-square-nya ini dia lebih besar dari 0,05 ya. Nah, untuk yang Sumari ini kita bisa melihat dari kontribusinya X1 dan X2, teman-teman. Nah, secara simultan ini. Hasil dari R-square ini itu kita kalikan dengan 100% ya, teman-teman. Jadi untuk R-square ini misalnya ini 0,944. Kita kalikan 100%, maka hasilnya itu 94% variabel X1 dan X2 ini mempengaruhi Y. Untuk sisa persennya itu ada di variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya kita bisa lihat di ANOVA. Di ANOVA ini kita juga bisa melihat pengaruh X1 dan X2 pada Y. Nah, kita lihatnya itu di sini ya teman-teman, signya. Signya itu juga lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya itu ada pada tabel koefisiensinya ini. Kita bisa melihat kontribusi setiap variabel itu berapa persen. Dari mana sih? Dari beta ini ya teman-teman. Dari beta ini kita kalikan zero order dan kita kalikan 100%. Maka nanti akan terlihat berapa persen setiap variabelnya itu mempengaruhi variabel kontribusi setiap variabelnya gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.